Perkenalkan, nama saya Victoria, asal sekolah SMK Negeri 1 Nangadino. Saya merupakan peserta uji kinerja PPG tahun 2021, angkatan pertama, Prodi Tata Busana Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta tolong mimpin doa dulu. Sebelum melakukan kegiatan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik. Di sini kalian tadi udah absen di bilingual formnya ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, di sini juga Ibu lihat kalian sudah hadir semua. Ibu panggil ya, sambil Ibu cek nih suaranya satu-satu. Anastasia. Hadir, Bu. Baik, Yesi. Hadir, Bu. Hanifah. Hadir, Bu. Baik. Jika sudah hadir semua nih seperti biasa, seperti pada minggu-minggu sebelumnya, sebelum kita memulai Ibu selalu memberikan kalian satu video ya. Silahkan kalian tonton. Nanti Ibu bakal tanya itu videonya tentang apa. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hamba-Mu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan. Baik, sudah ditonton? Sudah, Bu. Baik. Videonya tadi tentang apa? Kesehatan, Bu. Iya, tentang protokol kesehatan. Di mana di sini Ibu selalu mengingatkan kalian ya, karena kita di masa pandemi ini susah untuk bertemu, untuk tatap muka ya, karena pandemi yang semakin hari semakin merajalela di mana-mana sekarang udah PPKM ya. Jadi kita Ibu meminta kalian selalu menjaga jarak, pakai masker, selalu mencuci tangan, kemudian setiap keluar dari luar rumah kalian selalu mengganti baju karena kalian sudah tahu pentingnya tentang protokol kesehatan. Ibu mau tanya nih, pelajaran kita minggu lalu apa sih, Nak? Menganalisis belahan dalam suatu produk, Bu. Nah, di minggu lalu kan kita sudah menganalisis belahan. Belahan itu kita terapkan di mana kemarin? Pada rokspan yang kalian buat. Nah, karena kemarin kalian sudah menganalisis, nah Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Tetapi sebelum itu Ibu pengen cerita nih. Ada satu cerita nih. Data pengalaman belanja online. Terus barang yang Ibu belanja ini, Ibu beli gamis. Gamis yang Ibu belanja ini cantik sekali di gambarnya nih. Ibu tertarik lah, harganya murah juga. Ternyata ketika barangnya datang sangat mengecewakan. Apa kalian ada yang memiliki pengalaman sama seperti Ibu? Pernah, Bu. Saya, Bu. Iya, iya benar. Kalau Hanifah gimana Hanifah? Bajunya agak sedikit kebesaran, Bu. Iya, biasanya masalah di ukuran, kadang bahannya yang ditulis itu adem ya, ternyata ketika kita pakai itu nggak adem. Nah, berhubungan Ibu cerita tentang ini nih, tentang pengalaman kita belanja online. Nah, materi yang akan kita bahas di minggu ini berhubungan dengan apa anak-anak? Ayo, mengevaluasi standar mutu ya, jahitan busana pada suatu produk. Nah,
itu pasti sangat berhubungan dalam pengalaman hidup kita sehari-hari ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan tentang quality control. Ibu bakal meminta kalian menonton video tentang produksi garment ya. Silahkan ditonton ya anak-anak. Selamat datang di PT Hack Apparel Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Sarah Diba. Hari ini saya akan mengajak kalian public tour di PT Hack Apparel Indonesia. Halo teman-teman, sekarang saya berada di tempat stok bahan dari PT Hack Apparel Indonesia. Nah, di sini saya ingin menunjukkan. Nah, jadi di sini tersedia bahan woven dan bahan knitting. Tetapi kita juga terima bahan custom sesuai dengan spek yang kami inginkan. Baik, sudah ditonton anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, kira-kira apa sih tadi kegiatan yang terjadi di video tadi? Proses produksi pada usaha busana, Bu. Iya, benar ya sih. Nah, di sana tadi menunjukkan proses dari produksi suatu usaha busana ya, Nak, ya, yang pastinya itu tadi adalah usaha garment ya. Nah, di mana dalam setiap prosesnya itu ditangani divisinya masing-masing. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang sistem produksi quality control pada usaha busana, Ibu akan menjelaskan materi hari ini ya. Baik, materi kita hari ini adalah mengevaluasi hasil standar mutu suatu jahitan. Yang mana ya, mengevaluasi hasil standar mutu suatu jahitan masuk di dalam KD 3.10 ya. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah ya, Ibu harap di sini kalian dapat mengimplementasikan konsep dasar standar mutu. Kemudian yang kedua, Ibu harap kalian dapat menentukan tujuan dari sistem standar mutu busana. Kemudian yang ketiga, Ibu berharap kalian mampu menganalisis hasil sistem pemeriksaan standar mutu busana. Yang keempat, Ibu berharap kalian dapat menyimpulkan hasil pemeriksaan mutu jahitan busana pada produk yang kalian praktekkan ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Baik, Ibu bisa minta tolong Yesi, tolong dibacakan pengertian dari standar mutu jahitan. Baik, pengertian standar mutu jahitan. Standar mutu jahitan adalah ukuran patokan atau standar terhadap kualitas atau mutu suatu produk jahitan. Mutu produk adalah kesesuaian ciri dan karakter produk yang dibuat dengan ciri dan karakter produk yang diminta, dan kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pemakaian dalam kondisi tertentu. Oke, Bu. Iya, baik. Terima kasih Yesi. Baik. Ya, konsep dasar standar mutu jahitan itu adalah ukuran standar atau patokan dari usaha busana ya. Jadi setiap usaha itu memiliki standar mutunya masing-masing ya. Baik, untuk tujuan quality controlnya, Ibu minta tolong Odi bisa tolong dibacakan. Tujuan quality control. Tujuan quality control adalah agar tidak terjadi barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang diinginkan atau skon quality. Iya. Nah, di sini tujuannya sendiri adalah agar tidak terjadi barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang diinginkan. Mengapa demikian? Karena ya di masa sekarang ini sering terjadi gagal produksi menyebabkan konsumen itu kecewa dengan kualitas yang dihasilkan dari suatu usaha ya. Jadi di sini harapannya tujuan dari quality control ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan keinginan dari perusahaan tersebut.
Baik, kita lanjut. Baik, di sini tugas dari bagian quality control. Nah, jika terjadi komplain, misalnya ada konsumen yang komplain mengenai produk atau misalnya kita pesan busana pada suatu garment. Nah, kita komplain, Bu, kenapa celananya ukuran L kok jadi M? Nggak sesuai. Jadi ketika dicoba di sekolah itu siswanya banyak yang tidak muat. Nah, itu bisa kita lakukan komplain, dan yang menangani bagian komplain ini adalah bagian quality control. Di sini tugasnya quality control itu mengadakan cek ulang kebenaran tentang yang disampaikan oleh konsumen tadi, kemudian dilaporkan kepada bagian yang terkait untuk perbaikan produknya. Baik, selanjutnya. Baik, di sini jenis quality control pada garment itu ada 3. Yang pertama adalah pemeriksaan bahan baku, di mana ketika barang baku atau bahan berupa kain, kalau untuk usaha garment, itu datang ke perusahaan, itu dicek dulu. Misalnya dalam 100 gulungan, itu minimal kita ceknya itu adalah 10% dari jumlah keseluruhan, berarti itu 10 gulungan itu harus dicek apakah kainnya ada cacat atau tidak. Kemudian di bagian yang kedua itu adalah bagian cutting department quality control. Yang mana cutting department quality control itu bertugas memantau dari proses pola, kemudian proses pengguntingan, sampai ke proses bundling. Baik, untuk proses yang ketiga nah, in process quality control itu adalah bagian dari sewing Biasanya itu ketika sudah selesai pemotongan, sudah dibundeling satu-satu berdasarkan jenisnya. Nah, itu nanti akan dicek lagi di bagian penjahitannya Baik, kita lanjut. Untuk sistem pemeriksaan dalam proses produksi, Ibu minta Wahyu, coba tolong bacakan Ibu. Baik, Bu. Sistem pemeriksaan dalam proses produksi ada 2. 1, pemeriksaan sampel adalah contoh bahan atau material, contoh model atau style. Yang kedua, pemeriksaan pada bagian potong atau cutting. Cutting adalah proses potongan kain sesuai pola marker yang ada dan sudah dicek kebenarannya oleh bagian marker dan quality control cutting, Bu. Iya, baik. Sistem pemeriksaannya itu dalam proses produksi yang pertama adalah pemeriksaan sampel Yang mana kita melihat dulu, cek contoh bahan atau materialnya, bahan bakunya. Kemudian kita lihat lagi model dan stylenya yang dipesan oleh konsumen kita. Kemudian yang kedua kita lihat adalah di bagian potong. Kenapa di bagian potong? Biasanya takut terjadi cacat, salah ukuran. Yang harusnya ukuran yang ukuran L itu ada 100 buah, bisa jadi salah potong, jadinya yang 100 buah itu ukuran S, padahal ukuran S itu hanya diminta 60 potong Itu dicek oleh bagian departemen cutting Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya. Nah, di sini tujuan dari pemeriksaan bagian pusing itu untuk mengecek apakah kualitas bahan kita itu luntur atau susut Kemudian mengecek apakah sudah sesuai dengan permintaan dari pembeli. Kalau belum sesuai, maka kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, disesuaikan dengan pesanan konsumen. Baik, kita lanjut. Pemeriksaan pada bagian jahit itu meliputi bekerja sesuai dengan pedoman produksi, mengikuti proses sesuai dengan layout sampai baju jadi, kemudian periksa hasil cutting per item, memeriksa jumlah setikan, model, style, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah final audit prosedur, yaitu prosedur final audit itu meliputi pemeriksaan secara menyeluruh terhadap model, kain, plastiket, holding,
cara lipat, kemudian cara melabel, warna, jahitan, dan material penunjang. Ya, material penunjang itu seperti apa sih, Nak? Itu label. Kemudian bagian pengemasannya, kantong kemasannya. Ya, kemudian konstruksi materialnya. Nah, di situ itu adalah yang menentukan paling akhir untuk menarik konsumen kita. Kalau di bagian akhir itu kita sudah tidak rapi dalam proses final auditnya, biasanya konsumen itu bakal nggak yakin dengan produk yang kita hasilkan. Kenapa demikian? Lah, ngemasnya aja udah sembarangan, lah lipatnya aja udah sembarangan, bonyok-bonyok. Gimana ya dalamnya? Entah jahitannya bagus atau tidak. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, Nak. Nah, setelah melalui proses-proses tadi, nah, di sini ada yang namanya defect. Defect itu cacat atau kerusakan yang biasanya terjadi pada setiap proses produksi. Nah, defect atau cacat atau kerusakan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah defect major dan defect minor. Nah, apa perbedaannya? Ada yang bisa jawab apa perbedaannya? Apa itu defect major? Kondisi garmen yang diidentifikasikan akan menjadi skot quality atau tidak memenuhi standar karena beberapa alasan, Bu. Iya, kalau minor defect-nya apa, Wahyu? Minor defect-nya adalah sebuah kondisi di mana defect tersebut tidak akan menimbulkan komplain dari konsumen, Bu. Iya, nah defect major itu biasanya cacat yang bermasalah sehingga mempengaruhi kualitas busana yang dihasilkan. Jadi misalnya seperti ini ya. Ibu pesannya L, yang datang itu XL. Otomatis itu tidak memenuhi standar yang diinginkan konsumen kita. Otomatis dong, pasti kita kasih penilaian ratingnya pasti jelek kan? Benar tidak anak-anak? Benar, Bu. Benar. Iya. Kalau yang sering belanja online pasti kayak gitu. Nanti kan setelah kita belanja online, biasanya itu ada rating di belakangnya itu nanti puas tidak puasnya kita biasanya komen. Nah, untuk minor defect-nya ya, itu kondisi ya di mana produk yang kita hasilkan itu tidak menimbulkan komplain dari konsumen. Masih bisa ditoleransi oleh konsumen kita. Misalnya harusnya ya letak panjang muka itu 30, ternyata selisih 1 cm 31, tetapi itu tidak terlalu berpengaruh pada saat busana tersebut dipakai. Jadi konsumen kita itu tidak akan komplain. Itu yang dimaksud dengan minor defect ya. Berarti ibaratnya kerusakan atau cacat itu masih bisa ditoleransi oleh konsumen kita. Kemudian ya hal yang tidak kalah pentingnya lagi adalah toleransi ukuran. Nah, di sini ada toleransi ukuran pada garmen. Nah, untuk tahu lebih banyaknya, materi ajarnya sudah Ibu share di grup WA kalian. Kalian bisa baca lebih banyak lagi ya. Di sini spesifikasi ukuran pada dasarnya memberi informasi mengenai batas toleransi maksimum atau simpangan ukuran komponen garmen yang kita buat terhadap ketentuan ukuran standar pembeli. Baik, dari yang Ibu jelaskan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, tadi kan Ibu udah jelaskan nih, Nak, tentang materi sistem produksi, sistem quality control pada usaha garmen. Nah, ada yang ingin ditanyakan, Kak, mengenai materi ini? Saya, Bu. Baik, silakan Hanifah. Dalam proses quality control, ada berapa jenis, Ibu? Jenis-jenis quality control pada usaha busana atau garmen. Iya, baik. Terima kasih Hanifah. Nah, siapa yang bisa bantu Ibu jawab?
Ayo, siapa? Saya Bu. Saya Bu. Baik, silakan Udi. Phase Good Quality Control atau pemeriksaan bahan baku. Cutting Development Quality Control. In Process Quality Control, Bu. Iya, baik. Di situ ada 3 ya. Yang pertama itu adalah pemeriksaan bahan baku dulu, kemudian di bagian pengguntingan, yang ketiga adalah bagian proses ketika penjahitan, ya nak ya. Baik, saya ingin bertanya lagi, Ibu kasih waktu loh nih. Gratis kok bertanya. Iya, Wahyu silahkan. Apa sih tujuan dan pengendalian produksi kontrol, Bu? Iya, terima kasih Wahyu. Yesi? Atau yang lainnya? Ada yang bisa bantu Ibu jawab dulu? Oke, saya jawab, Bu. Agar proses produksi atau prosesnya terlaksanakan. Itu tujuan dari pengendalian produksi atau production control. Iya, nah tujuannya agar proses produksi itu bisa berjalan dengan baik ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita mengerjakan LKPD ini. Ibu punya tugas yaitu mengerjakan LKPD berkelompok. Enak ya? Ya, Bu. Kalian bisa membuka linknya tadi Ibu sudah kirimkan ke grup itu ya, WA kalian ya. Ya, Nanti udah, Bu. untuk kelompoknya Ibu langsung bagi dulu ya. Iya, Bu. Kelompok satunya Ibu minta itu Oscar sama Anas. Kemudian Ya, kelompok 2-nya itu Ibu minta Wahyu sama Pera. Kemudian kelompok yang ketiga Ibu minta Hanifah sama Pran. Kelompok 4-nya Ibu minta Alia, Yesi sama Lucianella. Baik, sekarang silahkan kalian sambil ngomong, Ibu sambil menerangkannya itu ya, LKPD-nya ya. Ibu sambil menerangkannya. Baik, di sini Ibu minta kalian ya mengisi nama atau kelompok kalian. Misalnya kalian kelompok 1 namanya siapa, kemudian kelasnya kelas berapa, jurusannya jurusan apa. Kemudian di sini ya Ibu minta kalian menganalisis dan simpulkan jawabannya. Nah, di sini adalah tugasnya, bisa dilihat gambarnya. Pada nomor 1 di sini itu perintahnya merupakan kegiatan pada divisi apa pada bagian quality control. Nah, yang mana divisi tersebut memiliki tugas apa-apa. Di sini Ibu minta kalian untuk menguraikan ya. Misalnya ini divisinya divisi ini A. Kemudian tugasnya divisi A itu apa-apa aja. Jadi kalian bisa langsung menguraikan jawaban kalian di sini. Ya. Baik, untuk yang nomor 2. Yang nomor 2 juga sama. Nah, perhatikan gambar. Kemudian analisis merupakan kegiatan pada divisi apa? Yang mana pada divisi ini memiliki tugas apa? Nah, dari gambar di samping kalian bisa lihat, oh kira-kira divisi apa sih yang tugasnya seperti ini. Nah, kemudian kalian uraikan tugas-tugasnya per satuan. Jadi semua tugasnya itu kalian uraikan. Baik, sudah paham anak-anak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, Ibu beri waktu 10 menit. Kerjakan bersama kawan sekelompok. Ibu tunggu 10 menit. Langsung dikirim ya nanti jawabannya ke Google Form yang baik. Sudah 10 menit. Apakah sudah pada selesai anak-anak? Kelompok Yesi sudah, Bu. Kelompok Hanifah. Ya, kalau sudah baik. Sekarang silahkan buka ininya semua, videonya, biar Ibu bisa lihat wajahnya. Kelompok Yesi sudah, Bu. Baik, kelompok Yesi nanti mewakili kawan-kawannya. Ya, baik. Silahkan dari kelompoknya Hanifah, tolong mewakili kawannya.
presentasi. Baik, Bu. Baiklah, saya akan mempresentasikan analisis saya pada video nomor 1 yang merupakan kegiatan pada pemaksaan pada bagian cutting, yang mana proses pemotongan kain sesuai pola marker yang ada dan sudah dicek kebenarannya oleh bagian marker dan quality control cutting. Secara singkat, yang dilakukan oleh bagian quality control cutting adalah mengecek gelar kain tidak gelombang, tidak melipat, dan bawah samping atas harus sama, dan penyusutannya kain. Kemudian mengecek hasil potongan-potongan harus sesuai dengan sampel dan toleransi ukuran. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Francisca. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Ibu lihat sudah cukup bagus. Kemudian untuk yang presentasi yang soal nomor 2, silakan kelompoknya Yesi, silakan dibacakan Saya, Bu. jawabannya. Baik, Bu. Baik, silakan Yesi. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan video nomor 2 yang merupakan kegiatan pemeriksaan pada bagian jahitan dan final audit prosedur atau prosedur final audit. Yang kedua, yang terdiri dari pemeriksaan hasil jahitan dan ukuran tiap tahapan proses. Jahitan harus baik, rapi, dan tidak longgar. Lalu melakukan pemeriksaan terhadap hasil komponen jadi, ukuran, model, atau style, handling, atau penanganan. Kemudian melakukan pengukuran terhadap garment. Jadi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap model, kain, price, tiket, folden, atau cara lipat, cotton marking, dan karton labeling, warna jahitan, material, penunjang konstruksi material. Terima kasih, Bu. Baik, kalau untuk Ibu sendiri, Ibu lihat dari semua kelompok itu rata-rata sudah bisa mempresentasikan, sudah bisa menganalisis dari sistem quality control pada usaha garment atau usaha busana. Nah, setelah kita belajar hari ini tentang materi quality control ya, kemudian kalian sudah mengerjakan LKPD, apa sih yang bisa kita simpulkan dari materi kita hari ini? Ada yang bisa bantu Saya, Ibu Bu. simpulkan? Baik, silakan Hanifah. Standar mutu jahitan adalah ukuran patokan standar terhadap kualitas mutu suatu produk jahitan. Mutu produk adalah kesesuaian ciri dan karakter produk yang dibuat dengan ciri dan karakter produk yang diminta dan kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam kondisi tertentu. Iya, baik. Terima kasih Hanifah. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit dari kesimpulan yang disampaikan Hanifah, ya. Yang mana di sini tujuan dari quality control tersebut adalah untuk menjaga agar kualitas barang itu tetap terjamin, kemudian memberikan keuntungan kepada perusahaan. Yang kedua, mencegah terjadinya cacat atau defek. Kemudian yang ketiga, jangan lupa di dalam sistem pemeriksaan quality control itu terdapat toleransi, ya, batas toleransi yang kalian harus pahami. Yang mana mungkin di kemudian hari ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, kita kan sudah menyimpulkan nih materi hari ini. Kemudian Ibu nggak lupa nih mengingatkan kalian tentang pertemuan kita minggu depan. Karena hari ini kita sudah membahas tentang cara mengevaluasi standar mutu jahitan, minggu depan berarti kita bakal praktek tentang gimana sih cara mengevaluasi standar mutu pada jahitan yang kalian kerjakan selama ini, praktek di sekolah. Nah, jangan lupa untuk minggu depan kalian bawa peralatan menjahitnya, bawa rospan yang telah kalian buat. Nanti minggu depan kita bakal mengecek standar mutu kualitas jahitan yang kalian praktekkan. Baik, Bu. Baik, Nak.
Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu bakal mengingatkan lagi, Ibu punya satu post test, ya. Satu post test ini berbentuk kuisis dan wajib kalian isi setelah pembelajaran ini berakhir, ya. Ada 10 soal Iya, Bu. di situ, di mana soalnya untuk mengukur tingkat kalian menangkap pelajaran Ibu yang materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, ya. Ya, Link Bu. khususnya sudah Ibu bagikan di WA Group. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu minta tolong Wahyu pimpin doa dulu. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Ibu akhiri dan Ibu minta maaf apabila terdapat salah kata dalam Ibu mengajar. Ibu mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang, Bu.